Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat RSUD Balaraja. Hari ini kita berkumpul lagi di acara Bisik di bulan Juli 2022 ya. Eh, untuk mengingatkan sekali lagi, Bisik itu apa sih? Sebenarnya Bisik adalah bincang-bincang santai seputar ilmu kesehatan. Nah, hari ini kita bakal bahas satu fenomena sosial, satu fenomena kesehatan tentunya yang marak diperbincangkan sejak mungkin 4 tahun yang lalu ya, yaitu adalah kebiasaan baru nih mungkin netizen teman-teman, yaitu nge-vape. Jadi hari ini kita bakal eh, bahas beberapa hal, semoga bisa memperjelas uh, wawasan kita semua tentang apa sih itu nge-vape, apa sih vape itu, atau kita bilangnya sebagai rokok elektrik, elektronik, dan dampaknya terhadap tubuh kita. Kalau yang akan kita bahas nanti adalah EVALI, yaitu electrical vaping associated lung injury atau cedera paru yang terkait dengan adanya penggunaan rokok elektrik. Gitu. Nah, hari ini juga kita bakal kedatangan pakar kita. Nah, alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum, Dokter Ditri. Waalaikumsalam, Dokter Arga. Siap, teman-teman, sahabat RSUD Balaraja, ini saya perkenalkan, yaitu Dokter Ditriana AR, Magister Kedokteran, spesialis paru kita, yang akan menjadi pakar kita hari ini. Kita berbincang-bincang ya dok ya hari ini, tentang EVALI dan kebiasaan nge-vape atau rokok elektrik. Nah, EVALI sendiri tadi sempat Arga bahas dok sedikit, yaitu electrical vaping associated lung injury atau cedera paru yang terkait dengan penggunaan rokok elektrik. Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa hal tentang vaping, tentang penggunaan rokok elektrik, dan apa sih dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, untuk tadi sudah saya perkenalkan Dokter Ditri, ini dokter spesialis paru di RSUD Balaraja. Nah, yang teman-teman mungkin udah sempat ketemu ya dok ya, atau yang mau ketemu, mau konsultasi, mau terkait nanti setelah kita ngomongin tentang vaping, tentang EVALI, atau tentang apapun yang terkait dengan kesehatan paru, itu bisa datang ke RSUD Balaraja. Nah, untuk harinya nih mau ketemu Dokter Ditri ini bisa ketemu di hari Rabu dan hari Jumat ya dok ya, di Poli Iya, Paru, betul. mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai polinya. Nah, kita mulai langsung aja kali ya dok ya. Ya, hari ini Iya. kita mau bincang-bincang nih tentang e-vape, tentang vaping, tentang electrical cigarette. Sebenarnya mungkin teman-teman ada yang belum familiar, ada yang mungkin pengguna juga. Arga mau tahu nih dok, sebenarnya electrical cigarette atau rokok elektrik itu apa sih sebenarnya? Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Dok Arga, RSUD Balaraja, juga teman-teman yang sedang menghadiri live IG malam ini. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya. Kesempatan kali ini mungkin kita lebih diskusi, sharing, atau teman-teman bisa menyampaikan pengalaman menggunakan rokok konvensional atau vape. Baiklah, saya akan mulai. Tadi Dokter Arga bertanya apa sih yang dimaksud dengan vape. Oke, sebagai pendahuluan, merokok di Indonesia itu menduduki peringkat ketiga di dunia. Ya, setelah Cina dan India. Cukup Nah, tinggi ya dok ya. iya, jadi untuk beberapa hal Indonesia menduduki peringkat tertinggi, tapi untuk hal-hal yang kurang baik. Ya, jadi tadi Dok Aga bertanya apa sih yang namanya vape gitu kan? Oke, konsep awal rokok elektronik itu ada sekitar tahun 1965 yang didaftarkan oleh Herbert A. Gilbert. Namun diproduksi secara massal berdasarkan paten di Cina itu pada tahun 2003 dan mulai beredar secara internasional tahun 2004.
Dan vape ini mulai populer itu kira-kira sekitar tahun 2009 dan 2011. Ya, bahasa baku dari vape teman-teman mungkin tahu itu yaitu electronic cigarette. Jadi vape ini masuk ke generasi keempat. Jadi vape itu ada generasi 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang generasi 1 itu vape-nya itu bentuknya seperti rokok konvensional, cuman dia ujungnya itu ada seperti kayak lampunya. Kemudian berkembang bentuk vape itu seperti segi empat, yang sampingnya itu ada pencet-pencetnya. Kemudian yang terakhir ini vape generasi keempat itu yang menghasilkan asap lebih banyak seperti kayak kebakaran. Iya. Ngebul banget Nah, ya dok ya, kalau kalau bisa kita iya, lihat tuh jadi ngebul banget. iya, benar. Jadi rokok elektronik adalah alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya ke paru dengan menggunakan tenaga listrik. Oke. Gitu. Jadi kalau dari definisinya sendiri itu adalah mirip dengan rokok, tapi kita nggak gunakan proses pembakaran, cuma dengan energi listrik gitu ya dok ya. Iya, Nah, benar. kalau tadi udah disebut juga tuh dok, bedanya salah satunya adalah penggunaan tenaga listrik pada vape. Tapi kalau saya Ya. boleh tanya sendiri dok, kadang nih kan teman-teman konsepnya adalah, oh kayaknya lebih sehat nih kalau kita nge-vape karena nggak dibakar, nggak karsinogenik, nggak nyebabin A, B, C, A, B, C. Tapi sebenarnya bedanya sendiri nih dok, antara rokok yang konvensional, yang kita tahu yang biasa dibeli, dibakar gitu, dengan si vape ini, itu tuh apa? Terus kadang ada konsep juga kalau teman-teman atau pasien-pasien tuh bilang kalau lebih sehat nih, jadi kayaknya kita pindah aja semuanya ke vape. Itu tuh kalau tanggapan dokter Ditri sendiri gimana dok? Oke, baik Dok Arga. Eh, kita makhluk hidup, manusia, diciptakan oleh pencipta Allah. Itu kita memang hanya menghirup udara atmosfer, Mhm. yaitu udara segar yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita hanya menghirup oksigen dan nitrogen dalam jumlah tertentu. Jadi jenis asap apapun itu bisa menyebabkan masalah kesehatan pada respirasi dan paru. Baru. Nah, uh, uh, tadi kita sedikit membahas bedanya vape dengan rokok konvensional. Jadi kalau dari cara kerjanya memang kalau rokok konvensional kan dibakar. Jadi kalau rokok Hmm. elektrik bekerja dengan baterai dan chip, jadi dia tidak dibakar. Jadi kalau rokok konvensional itu menghasilkan asap, rokok elektrik menghasilkan uap. Dan kandungan bahan di dalamnya juga ada perbedaan. Hmm. Nah, ada persamaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik, yaitu sama-sama mengandung nikotin, sama-sama mengandung bahan karsinogen, sama-sama mengandung bahan toksik lainnya, dan sama-sama menyebabkan adiksi dan berbahaya untuk kesehatan. Jadi Oke, dua-duanya tidak ada yang lebih aman, gitu. baik. Nah, Jadi sebenarnya bisa kita bilang bahwa miskonsepsi ya dok ya, bahwa kayak beberapa teman-teman, mungkin teman saya sendiri ada bilang lebih sehat nih kayaknya, nggak nyebabin adiksi, nggak nyebabin kanker gitu. Ternyata kalau tadi dengar penjelasannya dokter Ditri, sebenarnya ya tetap juga mengandung nikotin, ada bahan-bahan toksiknya juga, bahan-bahan karsinogen, karsinogenik juga. yes, Jadi ya, leadingnya, ujungnya tuh bakal sama ya dok sebenarnya ya. iya, iya. Oke. Nah, Tapi kalau kita kalau kita, bilang dok, oh iya, ya, ya, sedikit ya, kalau kita bicara rokok, jadi kan asap. Pada saat menghisap rokok itu ada dua jenis tipe asap. Ada yang istilahnya mainstream smoke dan side stream smoke. Mainstream itu si perokok, dia merokok, dia menghirup rokok, kemudian dia menghembuskan. Itu oke. namanya mainstream smoke. Side smoke itu si perokok
dia menghisap tapi dia tidak menghembuskan. Jadi asap yang keluar dari ujung rokok Hmm. itu mengandung partikel berbahaya yang lebih besar. Oke. Nah, makanya kadang perokok dia nyari alibi, mendingan saya sekalian ngerokok aja ketimbang Mm-mm. menjadi perokok pasif atau Bersama yang pasif. say smoke. Iya, iya Oke. gitu. Nah, terus gini, agak kalau rokok elektrik atau vape 1 sampai 2 bulan di awal Mhm. kita mulai gunakan vape itu sudah mulai muncul masalah respirasi, masalah saluran nafas Oke, dan paru. Ya. baik, Tapi kalau baik. rokok konvensional itu biasanya masalah respirasi dan paru itu biasanya muncul di 1 sampai 2 tahun 2 awal tahun. penggunaan. Iya, Oke, malah nggak lebih baik ternyata ya dok ya. Malah iya benar Kak. masalah kesehatan itu bisa lebih cepat muncul karena tadi banyak Betul, lebih banyak partikel sebenarnya yang dihisap kalau kita lakukan vape gitu ya dok. betul. Oke, Karena vape kan terus, tidak ada filternya, Dok Arga. yep. Oke, Iya, nggak iya, ada iya, iya, filternya. Berbeda dengan rokok konvensional, dia ada filternya. iya. Jadi malah konsepsinya benar-benar jauh dari yang kita dengar marak di masyarakat bahwa vape nih kayaknya lebih Lebih aman. clean, lebih aman, Iya, malah ternyata nggak juga gitu. Bahkan malah lebih berbahaya dan lebih cepat efeknya ke badan. Nah, kalau kita udah ngomongin tentang tadi betul. 1-2 bulan ya dok ya bakal mulai terjadi perubahan di badan kita atau dampaknya tuh keluar di badan kita. Kalau Ya. boleh tahu nih dok, sebenarnya dampaknya vape terhadap badan kita itu apa aja sih dok yang bakal jadi alarm nih buat kita juga ya dok ya? Oh ternyata udah ada efeknya nih. Iya. Itu apa aja sih dok yang bakal muncul? Apakah sama dengan rokok konvensional atau ada hal lain yang mungkin bisa terjadi? Oke, Dok Arga. Sebenarnya sih kalau kita berbicara keluhan dari bagian paru itu sama semua ya. Oke, Pasti ada gejala respiratori yaitu berupa batuk, sesak batu, nafas, nyeri dada, mengih. mengi. Eh, eh, itu sama ya. Cuman pada vape mungkin Dok Arga atau teman-teman Live IG pernah mendengar ya eh, masalah kesehatan paru Kesehatan yang disebabkan oleh rokok elektronik ya. elektronik. Yang Mungkin seperti Evali kalau yang tadi kita sebut di awal gitu ya dok ya? ya ya ini kan lagi Oke. ini ya resiko evali ini. Mm-mm. Nah, masalah kesehatan paru yang diakibatkan oleh rokok elektronik itu banyak. Ada iritasi saluran nafas, Oke. bronkitis, asma, PPOK, bronkiolitis obliterans, pneumotoraks, kanker paru, eh, yang terakhir evali. Nah, Evali. yang membedakan evali itu sendiri yaitu e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Kalau Oke. dalam bahasa Indonesia itu cedera paru yang berat akibat merokok Oke. elektronik. Ya, jadi Baik. pada tahun 2015 itu terutama di Amerika ada kasus lonjakan penyakit yang eh, apa namanya eh, yang tiba-tiba kunjungan ke Tiba-tiba. rumah sakit oleh remaja dan dewasa muda itu melonjak. Oke. Baik. Uh, Ternyata pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tersebut mengalami gagal nafas akut, yaitu sesak nafas yang secara tiba-tiba. Dan Oke. setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata penyebabnya adalah penggunaan vape. Jadi Oke. kasus masalah saluran pernafasan Evali ini Hmm. pencetusnya penggunaan rokok elektrik. Jadi sejak Maret 2019 CDC yaitu Centers for Disease Control and Prevention mengidentifikasi penyakit paru yang berkaitan dengan cedera paru akibat rokok elektronik. Nah, eh, analisa penelitian penggunaan rokok elektronik yang mengandung THC, tetrahidrokannabinol, lebih dari 5 kali sehari itu lebih beresiko mengalami evali.
Jadi, Oke. untuk kasus Evali, 2.807 kasus itu dirawat di rumah sakit, 68 kasus meninggal dunia, 76% berusia di bawah 35 tahun, karena memang kan yang menggunakan vape itu lebih banyak yang remaja dan dewasa Iya, muda ya, karena mereka ngerasa lebih keren. iya. Kemudian karena lingkungan ya, ikut-ikut Mhm. teman. Iya, Nah, iya, kemudian benar dok. 82% vape ini menggunakan produk yang mengandung THC tadi, tetrahidrocannabinol. Jadi Mhm. kalau kita lebih dari 5 kali dalam sehari itu resiko tinggi untuk menyebabkan terjadinya EVALI. Jadi 0,6 sampai 3% angka kematian pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, gejala-gejala dari EVALI seperti gejala respirasi pada penyakit paru lainnya ya, yaitu 95% itu pasien pasti ngeluh gejala pernafasan seperti sesak Mhm. nafas, batuk, Oke, nyeri dada. Ya, 85% terdapat gejala sistemik seperti oke. demam, suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat, Mhm. berat badannya turun, demamnya menggigil. Kemudian 85% juga ada keluhan mengeluh gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, sakit perut. Nah, itu dari gejala-gejalanya. Kalau dari tanda klinis pada pasien EVALI, itu dari tanda klinisnya, kita akan temukan takikardi. Jadi detak jantungnya Oke, lebih cepat, kemudian adanya takipnu, ya oke. pola pernafasannya Lebih juga lebih cepat gitu ya cepat. dok, cepat. Ya, kemudian sudah eh, pelan-pelan udah mulai terjadi desaturasi, yaitu saturasi Oke, oksigennya kurang dari 95%. 90. Karena kan normalnya kita dengan tanpa alat bantu nafas itu di atas 95%. 90%. Makanya kasus Evali ini eh, yang terjadi di 2015 terutama di Amerika itu semua pasien remaja dan dewasa muda itu sampai mayoritas dirawat di ruang ICU dengan menggunakan alat bantu ventilator, alat bantu nafas. Oke. Ya. Baik, dokter. Jadi sebenarnya mungkin tanda-tanda awal yang perlu kita tahu bahkan jauh dari sebelum si sesak itu datang, si batuk itu tiba gitu ya, atau mengi yang tadi dokter udah sebutkan, bahkan bisa terjadi peningkatan nadi ya dok ya, jadi lebih cepat, Iya, nafas kita ngerasa betul. jadi kok lebih cepat gitu, tapi ternyata saat dicek juga saturasi oksigen Betul. atau oksigen di tubuh itu kurang dari 95%. Nah, kalau yang Betul. sempat saya baca sendiri juga ya dok ya, mungkin kalau Mhm, di Indonesia sendiri itu mulai di tahun 2018 ada Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, mhm. itu menyebutkan juga bahwa kalau yang saya baca peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun saat ini bahkan lebih dari 30% dok penggunaan dari si vape sendiri. Karena kalau Betul. saya tanya teman-teman sendiri, mungkin satu konsepnya adalah merasa lebih sehat dengan vape dibandingkan dengan rokok konvensional. Satu lagi adalah tadi yang dokter bilang, lebih keren Iya, kelihatannya sih dok. iya, iya. Gitu ya dok. Baik, Jadi baik ini dokter. mungkin karena kurangnya sosialisasi ya, Mm-mm. kurangnya kampanye-kampanye, kurangnya Mm-mm. edukasi. Edukasi. Jadi sebagian besar masyarakat masih menganggap vape itu lebih aman Lebih ketimbang aman. dari rokok konvensional. Siap, Gitu. siap dokter. Baik, ternyata tadi dari penjelasannya dokter Ditri sendiri kita dapat penjelasan bahwa kayaknya kok sama aja gitu ya dok ya antara dampak yang Ya, disebabkan sama rokok konvensional dan rokok elektrik ini atau elektronik ini. Bahkan bisa datang lebih cepat nih si gejala-gejalanya. Terus dok kalau betul. tadi kita udah ngomongin nih masalah apa sih yang bisa terjadi sama saluran pernafasan atau paru kita ya dok. Dari Mm-mm, masalah asma, ada juga mm-mm, PPOK gitu ya dok ya, mm-mm, ada kemungkinan juga tadi kemungkinan infeksi-infeksi parunya jadi lebih gampang kena ke kita gitu. Tapi kalau mm-mm. masalah adiksinya sendiri beda nggak sih dok? Atau sama aja nih antara si rokok konvensional sama rokok elektrik atau elektronik ini? Oke. Oke, Dok Arga, tadi saya lupa Ya. menambahkan, Mm-mm. untuk diagnosis EVALI itu si perokok yang menggunakan vape itu Mm-mm. minimal 90 hari. Oke.
menggunakan vape Singkat ya dok, sebelum muncul gejala. sebenarnya ya. Iya, makanya Mm-mm. tadi saya Singkat. sampaikan masalah respirasi dan Mm-mm. paru pada penggunaan vape itu lebih cepat 1 sampai 2 bulan pertama itu sudah mulai muncul Baik, gitu. baik, baik. Tadi Dok Arga menyampaikan masalah adiksi ya. Iya, Pada rokok konvensional dan rokok elektrik itu persamaannya sama-sama mengandung nikotin. nikotin. Jadi rokok ini memiliki ribuan kandungan yang semuanya berbahaya dan tidak ada yang menyehatkan. Tapi dari semua Oke, kandungan itu, nikotin inilah yang paling memiliki zat adiktif yang bisa membuat si penggunanya itu merasa ketergantungan, oke, kecanduan, ya. Uh, uh, itu sama bagi pengguna rokok elektrik atau yang konvensional. ya, Jadi nikotin yang terserap dalam pembuluh darah, kalau sudah terserap di dalam pembuluh darah kan mengikuti sirkulasi darah ya, tersebut. Kemudian diteruskan ke otak. Nah, di otak itu ada yang namanya reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, nikotin. reseptor asetilkolin nikotinik ini menerima nikotin. Nah, si nikotin ini sudah menduduki reseptor tersebut. Oke, Kemudian dia melepaskan yang namanya dopamin. Nah, setelah dopamin ini terlepas, ini memberikan efek nyaman kepada si oke. pengguna rokok tersebut. Pengguna Dia rokoknya ya dok. ngerasa nyaman, ya dia ngerasa senang, dia Senang. ngerasa rileks gitu. Hmm. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa pengguna rokok vape atau konvensional itu bisa adiksi. Nah, Adiksi. ya 12 jam eh, dopamin itu berkurang dan si pengguna rokok itu tidak merokok, lama-lama dopamin itu berkurang, kemudian rasa nyaman itu akan hilang dan Oke, akan timbul keinginan untuk kembali merokok. Nah, merokok. inilah cara kerja nikotin yang menyebabkan adiksi pada pengguna vape atau rokok konvensional. Oke, berarti di awal tuh 12 jam ya dok ya, tapi mungkin sama seperti konsepnya adiksi, makin lama pasti makin butuh dosis yang lebih besar, waktu yang durasi Betul, interval yang lebih singkat gitu ya dok ya. Jadi betul, ya betul. Ya, akhirnya sama saja gitu antara adiksi ke ya, rokok, karena sama-sama ada nikotin di vape atau di rokok elektronik ini, tetap bakal menyebabkan juga yang namanya adiksi. Nah dok, ya. kalau sebenarnya misalnya nih kita udah ngerasa, aduh kayaknya susah nih, udah ketergantungan, udah biasa kalau enggak. Kadang kan banyak nih dok yang bilang, aduh pusing nih, asem mulutnya kalau enggak nge-vape atau enggak ngerokok. Kira-kira kiatnya nih dok, dari dokter Jitri itu apa sih yang bisa kita lakuin sebenarnya dok untuk kalau ada teman-teman yang kayak, aduh mau mau stop nih, tapi kok kayaknya susah gitu. Oke. Kiatnya sih sebenarnya yang pertama niat ya. Oke, Niat yang yang ya, paling susah sebenarnya itu ya dok ya. iya, niat yang kuat, tekad yang bulat ya. Iya, Biasanya seseorang itu akan memutuskan berhenti merokok, yang pertama dia memiliki niat yang kuat, tekad yang bulat, oke, atau dia sudah menderita sakit yang berat karena oke, rokok tersebut ya. baik baik. Jadi ya, jadi kalau untuk kita berbicara manajemen berhenti merokok, itu kita ada yang namanya manajemen terapi non farmakologi ya, Oke, tanpa sama obat ada gitu ya dok terapi, ya? ya ada terapi juga farmakologi, tapi yang kita prioritaskan itu adalah terapi yang non farmakologi. Terapi Oke, non farmakologi ini diantaranya yaitu berupa konseling, dan untuk oke, kasus-kasus tertentu bisa kita lakukan psikoterapi. Karena kan psikoterapi. beberapa pengguna rokok itu ada yang dia sebagai pelampiasan karena dia Oke, stres atau lain iya, hal gitu kan. iya, Nah, kalau pada non farmakologi itu kita bisa melakukan tapering dari indeks Brickman, yaitu
Misalnya sehari dia bisa 3 bungkus, kita kurangi step by step gitu. Step by step. Gitu kan. Nah, Oke, kalau berat. yang Sebenarnya ini pengalaman di rumah sih ya dok ya tadi untuk tapering off gitu. Memang awalnya tuh kalau saya boleh cerita salah satu anggota keluarga tuh tadinya memang perokok dok. Cuma ya, memang beliau berniat untuk jadi lebih sehat dan membuat teman-teman di sekitarnya jadi lebih sehat juga. Jadi akhirnya ya itu dok tadi ngurangin tuh dok. Jadi dari yang tadinya 3 bungkus, 2 bungkus gitu, jadi cuma misalnya 1 bungkus, tapi memang butuh waktu. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya kalau ada niatnya bisa ya dok ya sebenarnya, bisa. walaupun Ya, ya kita betul. bisa bilang mungkin nggak gampang, nggak cepat, tapi bisa Betul. gitu. Ya. Oke dok. Jadi Kalau silakan dokter. jadi ya, Dok Arga, maaf, jadi yang membuat ketergantungan itu kan nikotin ya. Iya. Jadi kalau si pengguna rokok ini 2 hari dia bisa memberhentikan rokoknya, Mm-mm. selama 2 hari ini kadar nikotin dalam tubuh itu Di dalam. sudah clearance. Jadi sudah Oke. mulai ada pembersihan selama dua Siap. hari. Mm-mm. Ya. Kemudian dalam rentang waktu 1 minggu itu clearance nikotin pada tubuh kita, terutama di otak, itu baru bisa clearance secara total selama 1 minggu. Jadi Satu memang minggu perjuangannya, struggle-nya itu di 1 minggu pertama. Nah, jadi pertama. kalau Baik. ya dalam 1 minggu pertama itu sudah bisa melewati dengan niat yang kuat, insya Allah si pengguna yang dia mau berhenti merokok itu bisa. Nah, Wah, ini kemudian alhamdulillah ya nih dok, berarti baru dapat informasi baru juga nih untuk teman-teman pejuang yang mau mencoba untuk berhenti merokok. Ternyata kalau info dari dokter Ditri sendiri, 2 hari tuh kita udah mulai menurunkan kadar nikotin di tubuh ya dok ya. nikotin, Dan ya di otak itu bisa mulai turun satu di minggu, 1 minggu. Berarti satu sebenarnya minggu. struggling nih bisa kayak kalau Ya, dulu kan orang-orang bilangnya kayak wah berbulan-bulan bertahun-tahun tapi ini jadi satu semangat mungkin ya dok ya buat teman-teman bahwa ya, insya Allah tubuh kita tuh didesain juga untuk membantu niat kita apapun yang mau kita kerjakan salah satunya adalah berhenti ngerokok gitu ya dok. iya, betul, betul. Oke Nah, oke kemudian dokter. setelah 2 minggu, jika sudah berhenti ngerokok, itu Mm-mm. kan di saluran nafas ada yang namanya silia atau rambut-rambut Siap. halus. Ya, Oke. yang fungsinya di mana silia itu kan untuk membantu mengeluarkan zat-zat asing yang Kotoran masuk, zat asing gitu ya dok. debu, asap, Mm-mm. termasuk dahak. Oke. Nah, asap rokok itu bisa merusak fungsi kerja dari rambut halus tersebut. Silia itu. Makanya beberapa pasien-pasien perokok yang dengan penyakit PPOK itu mengeluhkan kalau batuk dahaknya susah dikeluarkan Oke. karena akibat Oke. penurunan fungsi dari sila yang harusnya dia Ya. mendorong dahak itu keluar. Nah, Oke. pada 2 minggu setelah si perokok ini berhenti merokok, fungsi silia itu akan mulai kembali normal. Nah, Bang. paling efeknya si perokok mengeluh batuk-batuk. Ada yang jadi Oh. modus ya, jadi modus, Iya. dok, saya berhenti ngerokok, saya malah jadi Malah jadi batuk-batuk batuk-batuk. gitu kan. Padahal itu proses Iya, tubuh ya dok, kita mau ngeluarin iya, dahak, mau ngeluarin kotoran, mau ngeluarin mungkin iya, ada kuman-kuman juga yang tadinya nyangkut kita betul, keluarin. Berarti itu good betul. sign sebenarnya ya dok ya, dua Iya, minggu sebenarnya itu itu kita ya, ya reaksi alami saluran tubuh nafas ya rasanya. untuk menolak benda-benda asing. Ya, jadi dalam 2 minggu pertama itu silia itu mulai kembali normal sehingga dia membersihkan apa namanya eh, Saluran nafas kita. partikel partikel Bar. padat yang disebabkan oleh asap rokok. Jadi kan di asap rokok itu ada partikel gas, ada partikel padat. Nah, partikel Siap. padat itu yang bisa langsung nempel di saluran nafas kita, Saluran di nafas silia kita. kita, gitu. Ya, itu di Oke. 2 minggu. Di 6 bulan ke depan, kalau dia komit memang nggak merokok lagi, di 6 bulan itu sistem kardiovaskular mulai kembali bagus kembali, Oke. tekanan darahnya mulai bagus, sistem aliran pembuluh darahnya bagus ya. Nah, kalau untuk fungsi paru dalam 1 tahun dia sudah berhenti merokok itu 50% fungsi paru mulai kembali normal. Kembali.
Iya, Baik, baik. iya. Jadi dari Dan struggling 1 minggu iya, itu efeknya iya, banyak banget sebenarnya dok ya. Dari banyak. Iya, kembalinya si proses pengeluaran kotoran oleh silia, terus juga paru iya, bahkan bisa meningkat 50%, jantung dan pembuluh betul. darah juga jadi lebih baik keadaannya. Iya, Jadi dengan iya, niatan kita dan dengan struggling kita di 1 minggu awal itu ya dok ya bisa iya, banyak sekali hal iya, yang bisa terjadi. Dok, iya, sorry nih, iya. harga potong Mm-mm. sebentar karena ternyata pertanyaannya teman-teman udah banyak banget nih soal si vape ini sama si Evali ya. Kita mulai Iya, buka pertanyaan sebenarnya udah dari tadi sih dok. Ini udah oh terkumpul iya. nih sama tim. Ada dari @dapur Bu Eira. Mungkin tadi di awal sempat terlewat. Apakah mitos atau fakta nih dok, vape bisa membuat orang berhenti ngerokok karena lebih aman? Itu pertanyaannya tuh dok. Ataukah Iya. mitos ataukah fakta bahwa si vape ini bisa bikin orang berhenti merokok karena lebih aman gitu? Oke, terima kasih atas atensinya ya. Ya. Ibu ini sangat beratensi, makanya dia nanya ya. Iya, Jadi awal munculnya vape itu sebenarnya dirancang untuk program berhenti merokok. merokok. Namun berjalannya waktu dilakukan banyak penelitian, ternyata program berhenti merokok dengan menggunakan vape ini tidak berhasil dan tidak terbukti. Oke. Makanya ya bahkan malah penggunaan vape bisa menyebabkan mencetuskan penggunaan rokok konvensional ke depannya. Itu. Oke. Itu Jadi gimana tuh, Dok? ya karena vape itu sendiri kan tidak ada filternya. Jadi Mm-mm. nikotin yang mengendap Masuk ke tubuh. masuk Mm-mm. ke pembuluh darah, ke Darah. otak. Sementara itu kan kerjaan apa namanya nikotin melepaskan dopamin itu kan 12 jam. Ya, 12 setelah jam. 12 jam kan itu mulai berkurang. Makanya si perokok itu dia kecarian gitu kan karena dia sudah merasa gelisah. Oke. Jadi ada rasa gelisah, nggak sabar, susah Mm-mm. konsentrasi, dia bisa depresi bahkan malah gitu kan. Baik, Kemudian baik, susah baik. tidur gitu. Jadi vape itu seperti di awal tadi mungkin ibu nggak ngikutin dari awal. Jadi vape itu lebih cepat menimbulkan masalah saluran nafas dan paru dalam 1 sampai 2 bulan menggunakan vape Penggunaan awal. ketimbang rokok Oke. konvensional. Iya. Baik, baik. Berarti ternyata kalau boleh disimpulkan dari pertanyaannya itu, jawabannya adalah tidak lebih aman ya dok ya. Memang Iya, didesain betul. awalnya adalah untuk program berhenti merokok, walaupun ternyata Iya, tidak terrealisasi dan betul. dapat malah dari penelitian-penelitian masalah kesehatan yang muncul itu lebih cepat dan lebih banyak Iya, gitu ya. iya. Siap. Dan Pertanyaan ke berpotensi untuk ini, Dok Arga. Biasanya kan yang menggunakan vape tuh usia remaja sama dewasa muda. remaja. Jadi, ya kalau dari remaja atau dewasa muda dia sudah menggunakan vape, itu sangat berpotensi ke depannya dia akan menggunakan rokok Rokok konvensional. konvensional. Baik, baik, Iya, baik, gitu. baik, dokter. Gitu. Malah jadi ada hal lain ya dari segi mungkin dari segi sosial nantinya akan timbul juga masalah itu. Siap, dokter. Iya. Dok, pertanyaan kedua nih, dok, selanjutnya. Hmm. Dari @ad_sharif. Kalau nge-vape secara terus-menerus dalam jangka panjang, apa saja efeknya bagi kesehatan? Mungkin dari Ade Syarif juga tadi sempat dibahas ya dok ya, tapi mangga dokter Iya. boleh diberikan kembali jawaban dari pertanyaan ini. Oke, terima kasih Desari atas pertanyaannya. Jadi rokok elektronik atau vape itu menyebabkan masalah kesehatan pada sistem organ apapun, yaitu pada sistem kardiovaskular, pada sistem endokrin dan metabolik, pada sistem gastrointestinal, pada sistem kehamilan dan reproduksi, ada penyakit gigi dan mulut. Dalam kesempatan ini saya lebih menekankan masalah kesehatan pada saluran nafas dan paru.
Karena kalau kita bahas semuanya satu-satu, nggak selesai-selesai, kita bisa nggak tidur ya, karena besok udah hari Senin Siap, ya. Nah, siap. dari vape ini, yang paling membahayakan pada resiko saluran nafas dan paru itu adalah kanker paru. Jadi kan mungkin teman-teman taunya bahaya rokok itu ada di tembakau. Ternyata bahaya rokok bukan terletak pada tembakau saja. Jadi perokok rokok elektronik juga memiliki peluang yang sama untuk terkena kanker. Jadi penggunaan rokok elektronik sama berbahaya dengan rokok yang konvensional. Jadi tidak lebih Konvensional. aman dari rokok tembakau. Jadi karena di asap rokok elektronik ini kan mengandung nikotin tadi ya, mengandung bahan karsinogen. Nah Karsinogen. ini iya, dan ini bisa menyebabkan merangsang iritasi dan peradangan serta menimbulkan kerusakan sel. Nah, jadi Baik. kandungan zat-zat nikotin dan karsinogen ini merusak DNA sel sehingga sel-sel tumbuh menjadi abnormal dan Baik. akhirnya bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Baik, baik. Jadi sebenarnya efeknya itu kurang lebih sama seperti yang ditimbulkan oleh rokok konvensional ya dok ya, dari masalah Iya. kesehatan dari batuk-batuk, sesak, Mm-mm. sampai ujungnya adalah berujung kepada kanker paru itu sendiri. Bahkan tadi udah sempat Betul. disebutkan juga oleh dokter Ditri, nggak cuma masalah di paru ternyata. Ada masalah, Iya. misalnya ada sariawan, ada masalah di rongga mulut, sampai ke Betul. awal tadi sempat disebut juga masalah kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah gitu ya dok. Iya, Siap dokter. betul. Dok, makin banyak nih pertanyaannya ternyata. Iya. Jadi kita berlanjut ke pertanyaan yang lain. Nah ini berhubungan nih dok sebenarnya dua pertanyaan ini. Dari @_neng_suci, cara terbaik menghilangkan candu vape itu gimana sih dok? Terus tadi juga sempat ada yang sebutkan langkah awal untuk menimbulkan niat. Gimana nih mau berhenti ngerokok tuh gimana sih dok? Mungkin ini kayaknya ini buat pacarnya atau buat suaminya gitu ya dok. Tapi tadi sih di bawah keterangannya adalah beliau ini bertugas di bagian promkes di puskesmas. Jadi kayaknya untuk halayak ramai juga nih. Gimana tuh dok untuk caranya menghilangkan kecanduan sama yang paling penting tadi kalau kata dokter Fitri ada menimbulkan niatnya tuh gimana tuh dok? Oke, jadi solusinya untuk perokok-perokok sekali-sekali boleh deh datang untuk konsultasi, untuk konseling. Jangan nunggu sampai parah dulu baru konsultasi ya atau baru konseling. Jadi memang apapun itu kembali lagi ke niat. Kalau niat kita mantep Oke. itu bisa. Jadi untuk sebelumnya tadi saya sudah bahas juga. Jadi untuk berhenti merokok itu langkah awal itu kita lakukan dulu yang terapi non farmakologi yaitu konseling. Konseling di sini kita akan menerapkan si pasien ini kita turunkan dulu jumlah batang rokok yang sebelumnya lebih banyak kita turunkan step by step ya. Nah jika itu tidak berhasil kemudian ada pencetus lain, misalnya seperti kan banyak ya yang rokok itu yang tadi saya sampaikan juga sebagai pelarian atau Oke. ya karena stres atau masalah-masalah itu juga ada psikoterapinya. Nah jika tidak Oke. berhasil juga ada terapi farmakologi yaitu yang direkomendasikan itu ada yang namanya bupropion dan varenicline sama ada yang namanya nicotine replacement therapy atau NRT. Nah, nicotine replacement therapy ini atau NRT itu ada beberapa pilihan kemasan. Ada yang bentuk patch, gum, lozenges, nasal spray, ada juga yang Oke. bentuk inhaler. Jadi Baik. ada solusinya ya. Cuman kembali lagi Banyak ke ternyata dok. niat sama tekad. Kan Iya. siap. Berarti tadi jawabannya tuh untuk pertanyaannya teman kita dok bahwa bisa ikut
konseling, bisa ikut mungkin peer group untuk nanyain pengalaman-pengalaman gitu kali ya dok ya, atau Betul, bisa betul. datang juga tuh hari Rabu dan Jumat ketemu dokter Ditri untuk gimana sih caranya untuk naikin niat kita, atau nanti dokter Ditri juga bisa jelasin juga nih apa-apa aja sih sebenarnya yang bisa terjadi kalau kita melanjutkan kebiasaan itu gitu ya dok ya. Dok, Betul. Jadi ada betul Dok Arga. Ya, iya dokter. ya, ya gimana? Ya, Oke, silakan. ada satu pertanyaan menarik nih dok. Arga baru baca tadi dari teman kita Eva Fahrudin. Kalau semisalnya kebiasaan vape-nya diimbangin juga sama kebiasaan olahraga yang baik juga, itu gimana tuh dok? Jadi kayak Nah, mungkin ini salah satu nggak modus. bisa nggak bisa nurunin hal yang negatif, jadi naikin hal yang positif dulu gitu ya dok ya. Kira-kira bisa imbang atau bisa jadi baik untuk tubuh nggak sih dok kalau kayak gitu? Nah, gini ya. eh, kita mungkin pernah dengar yang namanya perokok aktif, perokok pasif, Ya, ya kan? Ya, perokok aktif itu eh, orang yang melakukan menghisap rokok kemudian menghembuskan. Nah, perokok pasif itu pada literatur dibagi menjadi dua, second hand smoker dan third hand smoker. Kalau second hand smoker itu kan kita berada di lingkungan orang-orang yang merokok sehingga kita terpapar terpajan dengan asap rokok tersebut. Tapi kalau yang third hand smoker itu biasanya yang ngerokok kan bapak-bapak ya. ya, Bapak-bapak kadang dia ngerokok di dalam rumah juga dia ngerokok. Tanpa dia sadar, asap rokok itu menempel di baju, menempel di oke. kursi atau sofa, menempel di handphone, menempel di horden. Nah, dia punya anak kecil atau ada anggota keluarga di rumah. Ya, kemudian ya asap rokok yang menempel itu dalam jangka waktu lama dan terus menerus itu juga resiko tinggi minimal 10 tahun terpajan dengan asap tersebut bisa menimbulkan resiko kanker paru juga Oke, begitu baik, baik dokter. ya. Ya, jadi Jadi, tetap jawabannya berhenti ya, berhenti merokok ya. baik, siap. Jadi Ya, sebenarnya dengan memulai satu bukan mulai ya dok ya, untuk meningkatkan satu kebiasaan positif itu juga ternyata nggak dirasa cukup untuk menurunkan sebenarnya dampak besar yang bisa tetap timbul dari si kebiasaan merokok atau nge-vape ini ya dok ya. iya, iya. Ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan ya, Dok Arga. Jadi Ya dok. banyak sih pengguna rokok dia kepengen banget ya berhenti, cuman nggak tahu gimana caranya. Jadi lebih ke yang nyari solusi sendiri ya. Jadi jadi di sini tadi saya sudah sampaikan solusinya ya. Jadi ada solusi yang non farmakologi sama yang farmakologi. Mangga Farmakologi. mangga Dipilih beli. yang paling cocok Iya, untuk diri, dirasa cocok untuk dirinya iya, yang mana gitu ya dok ya. iya. Jadi Siap, mangga siap ya dokter. bagi pengguna rokok, ayo luangkan waktu sekali-sekali untuk konseling gitu ya. Konseling, baik. Bahkan Iya, sebenarnya kayaknya di pandemi ini ya dok ya, kayaknya harga ngelihat untuk webinar lah atau misalnya tadi seminar-seminar tentang bahaya merokok itu jadi lebih lebih bisa lebih mudah didapat dan dicari gitu ya dok, karena kita nggak perlu datang lagi mungkin ke satu tempat, tapi Zoom iya, meeting, Google Meet, atau betul, bahkan YouTube Live betul, tuh udah banyak yang betul, bisa betul. kita Free lagi uh, ya, free lagi, free benar. lagi ya, Jadi free lagi. niatan-niatan kita tuh banyak dibantu sebenarnya saat ini ya dok ya. Iya, iya, iya. Nah itu tadi dok Siap. Arga. Jadi mungkin kurangnya iklan-iklan, Mm-mm. sosialisasi, Sosialisasi. edukasi, ya mungkin ya dari pemerintah lah itu Ya, sama ya. kita sebagai petugas kesehatan mungkin Mm-mm. lebih digalakkan lagi gitu ya. Iya, baik, baik, dokter. Jadi kita juga mungkin sebagai nakes gitu ya dok, tenaga kesehatan juga mungkin punya sedikit banyak kewajiban untuk paling tidak memberitahu apa sih hal ini, apa sih dampaknya buat kita gitu ya dok ya. Siap. Betul, Dok, betul. nambah lagi nih Ya, ternyata pertanyaannya iya. dari @nani_rahmani. Dok mau tanya, bagaimana langkah awal kita membuat orang yang punya keinginan, tadi kayaknya udah dijawab sebenarnya ya dok ya. Kebetulan saya sebagai petugas promosi kesehatan itu yang tadi saya sampaikan, jadi mulai ikut webinar, ikut konseling dan lain-lain ya dok ya. Mm-mm. Mm-mm. Baik dokter. Dok, ada lagi nih Ya. pertanyaan.
underscore Neng underscore Suci ini udah sempat nanya, kayaknya excited banget berarti nih dok Iya, untuk ikut hari ini. Dok, sekarang kan banyak sekali varian vape, sampai ada yang berstatement vape itu aman. Apakah itu bisa dibenarkan? Mungkin tadi udah sempat dibahas sebenarnya ya dok ya. Cuma iya, mangga iya, dokter. iya. Jadi vape ini termasuk electric cigarette yang generasi keempat. Ya, di mana yang generasi keempat ini mungkin kalau teman-teman pernah ada di suatu tempat melihat pengguna vape yang asapnya tuh ngebul kayak kebakaran. Nah, itu yang vape generasi keempat. Bayangkan saja dengan asap segitu banyak masuk ke saluran nafas kita. Jadi jenis vape dari generasi apapun itu sama bahayanya untuk masalah kesehatan. Baik, baik dokter. Jadi sebenarnya untuk tadi dokter udah sempat sebutin juga si vape ini ternyata udah beberapa generasi, tapi dari Iya, penelitian yang udah dilakukan dan disebutkan bahwa sebenarnya efeknya tuh masih eh, nggak baik untuk tubuh gitu ya dok ya. Baik betul. dokter, Ya. siap dok. Jadi sementara ini tadi dokter udah sempat datang, udah sempat bilang bahwa harus dilakukan konseling atau ada terapi nikotin replacement terapi. Sebenarnya nih dok, kalau teman-teman gitu ya mau Mm-mm. mencoba merealisasikan niatnya, kita tuh harus datang kemana sih dok? Apa ketemu dokter Ditri? Atau tadi kalau kita ngomongin masalah adiksi, kita datangnya misalnya ke psikolog misalnya gitu ya dok? Atau juga ke spesialis kejiwaan gitu dok? Baiknya nih kita datang kemana dulu nih dok? Kalau teman-teman ada yang mau merealisasikan niatannya untuk berhenti merokok atau nge-vape. Baik. Jadi program konseling ini ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok, bisa juga konseling melalui telepon. Nah, kalau tahapan konseling itu dilakukan oleh spesialis paru. Baik, Jika pada tahap konseling ini tidak mencapai target yang diharapkan karena ada faktor-faktor apa namanya faktor-faktor pemberat lainnya, maka langkah berikutnya yang terapi non farmakologi itu bisa dilakukan psikoterapi. Nah, baik. psikoterapi di sini kita arahkan untuk si pasien mendatangi spesialis psikiatri. Baik, baik. Demikian, Dok Jadi Arga. di awal tetap kita ketemu spesialis paru dulu ya dok ya. Iya, Bisa ketemu dokter Ditri di hari Rabu dan di hari Jumat di RSUD Balaraja. Nanti dilakukan konseling, mungkin akan dilakukan juga terapi-terapi, tapi akan dilanjutkan mungkin ke spesialis ke psikiatri kalau memang dirasa iya, perlu gitu ya dok ya. Jadi tetap betul, teman-teman iya. nih bisa cari dulu dokter spesialis paru di rumah sakit terdekat, atau bisa langsung datang ke RSUD Balaraja di jam poli di hari Rabu dan di hari Jumat. Nah, dok, ada Benar. lagi nih eh dari teman-teman sendiri itu sempat pernah tanya sama saya sebenarnya dok. Kan kalau mungkin tadi sebenarnya sudah disebutkan, tapi ada satu pertanyaan bahwa sebenarnya zat berbahaya di vape selain dari nikotin, kalau rokok kan kita tahu ada tar, ada apa gitu ya dok ya. Kalau dari vape sendiri tuh ada nggak sih dok kandungan-kandungan yang paling bahaya tuh selain nikotinnya tuh apa aja gitu dok? Oke, di rokok elektronik atau vape itu kan ya satu mengandung Ya. nikotin ya, Mm. juga mengandung bahan karsinogen seperti propilen glikol, gliserol, formaldehid, nitrosamin, juga perisa, Oke, perasa. Jadi menurut perasa. WHO itu ada sekitar 8.000 jenis perisa. Nah, Oke, larutan ini juga dapat mengandung THC, tetrahidrokannabinol, kanabinol. CBD, cannabidiol, atau cannabinoid sintetis. Nah, tadi kita singgung evali. Eh, Jadi kandungan rokok elektronik, pada rokok elektronik itu yang berbahaya yang mengandung THC ya, tetrahidrokannabinol.
Karena dari penelitian, penggunaan rokok elektronik yang mengandung THC ini, yang digunakan lebih dari 5 kali dalam sehari, itu beresiko mengalami EVALI, cedera paru berat akibat rokok elektronik. Nah, EVALI ini bisa muncul paling tidak si pengguna rokok vape ini 90 hari dia menggunakan vape sebelum munculnya gejala atau keluhan. Nah, bahan toksik lainnya itu seperti kayak logam berat atau heavy metal, silikat, nanopartikel dan partikuler matter. Jadi kandungan ini semuanya merangsang iritasi dan peradangan serta menimbulkan kerusakan sel. Nah, kalau yang di dalam rokok mungkin udah lebih familiar ya. Ada nikotin juga, toluen, gas CO, benzen, tar, arsenik. Mungkin teman-teman masih ingat kasus kopi Vietnam? Oke, iya dok. Ya, ya, itu kan. Jadi di rokok konvensional kan ada arseniknya. Jadi bayangkan saja dengan dosis kecil, tapi terus-menerus dan jangka lama kita terpajang, ya itulah resikonya untuk kesehatan tubuh. Oke, ternyata banyak banget ya dok ya, bahkan sampai arsenik aja itu ada di rokok elektrik gitu. Jadi untuk beberapa teman yang masih punya konsep bahwa rokok elektrik atau elektronik itu lebih sehat, ternyata pada faktanya tidak gitu. Dok, ada satu pertanyaan mungkin nanti sebelum kita tutup dengan kesimpulan yang akan diberikan oleh Dokter Ditri dari Rahmat Nur Hartanto. Dokter izin bertanya, apakah vape atau rokok tuh bisa mempengaruhi kualitas sperma, dok? Gitu. Mungkin ini sempat jadi pembahasan juga, tapi mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan, dok. Baik, terima kasih. Tadi juga saya singgung ya, merokok itu merusak semua sistem organ tubuh kita. Cuman pada kesempatan ini saya lebih menekankan masalah pada saluran nafas dan paru. Jadi organ tubuh lain yang akan dirusak oleh asap rokok ini yaitu sistem reproduksi dan kehamilan. Jadi ada pengaruhnya untuk kualitas sperma. Baik. Bahaya dari dampak dari rokok vape ataupun rokok konvensional. Oke, jadi ternyata memang ada efeknya ya dok ya terhadap kualitas sperma sendiri gitu. Cuma mungkin nanti kita bahas lagi di pembahasan yang lain, tapi pada intinya adalah bahwa si rokok nggak cuma rokok konvensional, tapi juga rokok rokok elektrik atau elektronik sendiri itu memberikan efek yang negatif terhadap kualitas sperma. Oke, baik dokter. Ini sebenarnya masih banyak. Tapi karena waktu kita ini ternyata terbatas ya dok ya. Dan bentar lagi nih ada yang ditunggu-tunggu sebenarnya sama teman-teman RSUD Balaraja bahwa kita akan umumkan 3 pemenang dari hadiah untuk teman-teman yang paling excited, paling antusias untuk hari ini. Saya persilahkan dulu kepada Dr. Ditri dok untuk menyampaikan kesimpulan yang dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih Dok Arga, RSUD Balaraja, teman-teman live IG yang masih menyaksikan sampai saat ini. Adapun yang akan saya simpulkan, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua dan menjadi membawa manfaat untuk kesehatan jangka panjang kita semua. Jadi sebagai kesimpulan topik pembahasan kali ini, rokok elektronik tetap berbahaya karena mengandung bahan-bahan kimia yang sebagian bersifat karsinogenik atau memicu kanker dan tidak tergantung dosis. Jadi tidak ada batas aman zat karsinogenik. Rokok elektronik mengandung nikotin sehingga menimbulkan kecanduan dan kandungan nikotin dalam rokok elektronik tidak terkontrol sehingga mengancam pemakainya semakin teradiksi melebihi rokok konvensional. Nikotin bukan NRT atau Nicotine Replacement Therapy, sehingga tidak bisa dijadikan alat bantu berhenti merokok. Jadi nikotin adalah racun, NRT adalah farmasi.
Mas. Rokok elektronik berhubungan dengan gangguan pernafasan akut berat atau EVALI yang beresiko terjadinya kematian. Kemudian rokok elektronik tidak menghasilkan tar dari asap, melainkan menghasilkan uap aerosol yang tetap mengandung zat-zat kimia dari cairan maupun tembakau yang dipanaskan sehingga tetap beresiko terhadap second hand smoker. Sebagai kesimpulan terakhir, berhenti merokok apapun jenisnya merupakan pilihan terbaik demi kesehatan jangka panjang. Oke, terima kasih Ya, banyak dokter. Jadi iya, ternyata sama-sama. kesimpulannya adalah berhenti merokok dalam bentuk Apapun jenisnya. apapun, gitu ya. Yes, Siap iya, dokter. Wah, banyak banget nih ilmu-ilmu baru yang Arga dapat. Moga-moga mudahan teman-teman dari RSUD Balaraja juga dapat mengambil banyak sekali informasi ilmu di hari ini. Dok, sebelum kita tutup nih, Arga izin dulu untuk bacain pemenang dari most enthusiastic ini ya dok ya, most enthusiastic teman-teman di RSUD Balaraja. Yang pertama saya ucapkan drum roll, selamat kepada @_neng_suci. Ini yang tadi nyampein 2 kali pertanyaan dok, dan dua-duanya pertanyaannya bagus banget. Yang iya. kedua Selamat Neng ada Suci. Uh, selamat @nani_rahmani, dan yang terakhir adalah @eva fahrudin. Selamat kepada pemenang, nanti akan dihubungi via direct message IG ya oleh IG RSUD Balaraja atau staf kami. Nanti setelah itu baru dilanjutkan gimana cara ambil hadiahnya dan apa aja hadiahnya, mungkin nanti juga bakal disebutkan di DM-nya ya. Oke, dokter, Arga ucapkan Iya, terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat banyak hari ini. iya, Teman-teman iya. semuanya, sahabat RSUD Balaraja, saya juga mewakili RSUD Balaraja mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Ternyata dari hari ke hari, ternyata ini teman-teman yang ikutan bisik nih makin banyak dok yang join. Dan pertanyaannya tuh makin banyak kalau saya lihat. Dan alhamdulillahnya selalu excited. Saya Alhamdulillah, iya, dan Dokter iya. Ditri pamit undur diri. Titip Sampai pamit. jumpa di Iya. acara Bisik Bincang-Bincang Santai seputar ilmu kesehatan dari RSUD Balaraja di bulan berikutnya. Nanti kita akan kasih juga di IG story kita apa sih yang bakal kita bahas, dan pastinya nggak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas hari ini dan hari sebelumnya. Baik, saya cukupkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Terima salam sejahtera kasih untuk semuanya. Dokter Terima kasih Ditri, banyak Dokter Dokter Ditri. Arga. Terima kasih juga Dokter Devi. Makasih Dok Devi.